Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam mimbar Gemar GSJA Peniel dan juga GSJA Anugerah cabang Kemendung. Pagi hari ini Gemar kita pada hari Rabu 2 Juni 2021. Saya akan berbagi berkat dari jadwal yang ada dan saya terberkati dari Amsal pasal 28 ayat yang pertama. Amsal 28 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa was-was ketika kita berkendara dan melihat ada polisi, walaupun polisi itu tidak mengejar kita? Atau pernahkah kita berusaha membela diri kita, membela perkataan kita, sementara tidak ada orang yang mengkritik perkataan kita? Kalau kita pernah demikian, maka kita tidak akan sulit untuk memahami ayat 1 bagian A yang mengatakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ada sesuatu yang membuat orang fasik tersebut lari. Bukan karena mereka itu penakut, tetapi pada kenyataannya orang fasik di dalam kebodohannya, mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai resiko yang tinggi. Misalnya saja menerobos lampu merah, kemudian menggunakan obat-obat terlarang, korupsi, atau lain sebagainya. Yang jelas adalah mereka sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Saya sendiri pernah merasakannya waktu saya naik motor dan saat itu belum punya SIM. Setiap kali saya di jalan dan melihat ada polisi, pasti hati saya was-was. Padahal polisi itu tidak sedang beroperasi, hanya memantau lalu lintas saja. Tetapi itu sudah membuat saya menjadi deg-degan, bahkan mencari jalan yang lain atau putar balik. Karena apa? Karena saya tahu saya sudah melanggar peraturan, sehingga membuat hati saya was-was dan ingin lari. Padahal polisi itu tidak sedang mengejar saya. Dan mungkin banyak hal lagi yang kita lakukan yang melanggar hukum sehingga membuat hati kita tertuduh dan ingin lari. Seperti ada misalnya pada saat setelah dia melanggar hukum Tuhan, dia memakan buah pengetahuan yang benar dan yang salah, padahal dia tahu bahwa itu adalah larangan Tuhan. Pada saat dia di taman dan dipanggil Tuhan, dia bersembunyi. Karena apa? Karena dia tahu dia sudah melanggar peraturan. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelalaian manusia. Setiap kita yang melakukan pelanggaran, melakukan kelalaian, tidak mengikuti peraturan yang ada, apalagi tidak mengikuti peraturan firman Tuhan, pasti membuat hati kita tidak aman, was-was, gelisah, tidak tenang. Tetapi sebaliknya, di ayat ini bagian B dikatakan, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Siapakah orang benar itu? Apakah orang yang selalu berbuat benar, tidak pernah melakukan kesalahan? Tetapi Alkitab
mengatakan bahwa orang benar yang dimaksud adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita sama-sama lihat Mazmur 32 ayat yang pertama sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tetapi karya salib yang telah Tuhan Yesus lakukan, itu sudah menebus dosa-dosa kita. Kita yang dulunya berdosa, tetapi karena kita percaya dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, karena anugerahnya yang besar, maka kita dilayakkannya. Kita diizinkan untuk menghadap tahtanya. Kita diizinkan untuk melayani Tuhan. Dan itu membuat kita menjadi orang-orang benar. Pada saat dosa kita sudah diampuni, maka ada rasa aman, maka ada rasa damai sejahtera, tidak dikejar-kejar oleh hukuman dosa. Dulu seringkali kita selalu dituduh oleh iblis, kamu itu orang berdosa, kamu sudah banyak berbuat salah, kamu tidak layak menghadap Allah. Buat apa kamu berbuat baik? Jangan sok suci. Bukankah itu seringkali kita tertuduh sehingga kita melarikan diri dari hadapan Allah? Tetapi biarlah kita menyadari bahwa karya salib itu, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita orang yang bersalah, kita menjadi orang-orang yang benar karena sudah dibenarkan oleh karena anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu ya Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menyadari bahwa keberadaan kita saat ini sudah dibenarkan Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya yang besar. Maka biarlah kita hidup selalu berusaha menuruti, mengikuti perintah Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam Taurat Tuhan, Tuhan sudah meminta kita untuk selalu hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan di dalam apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat penutup 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Mari, kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Bukan berarti kita bisa hidup seenak kita sendiri. Tetapi kita yang sudah sadar kita sudah dibenarkan. Mari kita semakin hari semakin hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, karena Engkau sudah melayakkan kami, Engkau sudah menebus dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar. Dan kami rindu, karena anugerah Tuhan yang besar atas kami, kami rindu selalu hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kami mau belajar terus hidup kudus,
sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas dan jangan lupa selalu muliakan Tuhan melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, sehingga banyak orang melihat karya Tuhan yang besar melalui kehidupan kita. Salam bergema.